Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir akan menjelaskan mengenai masalah zat gizi makro, khususnya mengenai stunting dan gagal tumbuh pada anak. Nah, berdasarkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, nutrisi dibagi menjadi dua bagian. Ada zat gizi makro atau makronutrien dan zat gizi mikro atau mikronutrien. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu zat gizi makro? Zat gizi makro merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, serta untuk menjalankan fungsi tubuh yang normal. Zat gizi makro sendiri ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar untuk menjaga fungsi tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang terjadi pada pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama sehingga anak terlihat lebih pendek daripada anak normal pada biasanya dan memiliki keterlambatan dalam hal berpikir. Stunting dan gagal pertumbuhan pada anak menjadi permasalahan dikarenakan berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian serta perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik menjadi terhambat dan pertumbuhan mental menjadi terlambat. Secara global, 22,9% atau 154,8 juta anak usia di bawah 5 tahun mengalami stunting dan gagal tumbuh. Masalah tersebut dialami oleh sebagian besar negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia, di mana akan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu penanganan secara serius dan berkesinambungan. Contoh kasus stunting di daerah pesisir yang pertama yaitu di Desa Batu Nampar Selatan, Kabupaten Lombok Timur. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2018, ditemukan sekitar 69 anak yang terkena stunting. Menurut pengakuan nelayan setempat, mereka lebih memilih menjual hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nelayan juga mengaku sudah cukup mengkonsumsi ikan. Ketika musim ikan sedang paceklik, harga ikan pun cukup mahal, sehingga mereka lebih memilih untuk menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kasus stunting yang kedua terdapat di Kabupaten Berau yang terletak di pesisir Kalimantan Timur. Di tahun 2020 ini masih terdapat sekitar 15% kasus stunting yang ada di Kabupaten Berau. Masih tingginya persentase kasus stunting di Kabupaten Berau ini disebabkan oleh kurangnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, serta aman. Balita yang terkategori stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak dikarenakan asupan gizinya yang menurun. Di salah satu kampung yang ada di Kabupaten Berau, terdapat 2 anak yang tergolong stunting. Orang tuanya berprofesi sebagai nelayan. Setelah ditelusuri, orang tua ini lebih memilih untuk menjual ikannya dan mengganti asupan gizi anaknya dengan mie instan. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kasus stunting yang ada di Kabupaten Berau. Faktor penyebab stunting dan gagal tumbuh pada anak terdiri dari penyebab langsung dan tidak langsung. Beberapa penyebab langsung yaitu 1. Penyakit infeksi, karena dapat menurunkan nafsu makan dan menyebabkan gangguan penyerapan saluran pencernaan yang dapat menimbulkan kurangnya gizi. 2. Protein dan asupan energi yang kurang. Tingkat kecukupan protein yang tidak optimal akan meningkatkan resiko terjadinya gagal tumbuh pada balita. Protein sebagai sumber asam amino esensial berfungsi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serum, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, serta sebagai sumber energi. 3. Faktor ketika hamil, seperti kurangnya asupan nutrisi ibu sehingga pertumbuh kembangan janin terhambat. 4. Pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang kurang optimal. 5. Riwayat BPLR. 6. Defisiensi vitamin C dan defisiensi seng. Selanjutnya, faktor penyebab tidak langsung stunting dan gagal tumbuh anak. Yang pertama, status ekonomi yang rendah akan mengakibatkan daya beli juga rendah sehingga berpotensi terjadinya stunting. Yang kedua, ketahanan dan ketersediaan pangan keluarga yang rendah menyebabkan kecukupan gizi yang rendah berpotensi terjadinya stunting. Ketiga, kesulitan akses pangan mempengaruhi pertumbuhan balita sehingga berpotensi menyebabkan stunting. 4.
Tingkat pendidikan keluarga yang rendah mempengaruhi pengetahuan gizi dan sulit untuk menerima arahan berpotensi menyebabkan stunting. 5. Faktor pola asuh keluarga yang tidak baik dalam tumbuh kembang anak mengakibatkan terjadinya stunting. Yang keenam, faktor lingkungan yang meliputi kepadatan hunian, udara yang buruk, sanitasi yang buruk, perilaku yang kurang bersih secara tidak langsung. Menjelaskan dampak stunting pada anak. Stunting akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan sel-sel saraf pusat otak pada masa balita, sehingga kecerdasan intelektual anak menjadi lebih rendah daripada anak-anak seusianya yang tidak mengalami stunting. Selain itu, stunting juga berdampak pada terhambatnya perkembangan motorik, terhambatnya pertumbuhan mental, penurunan intelijensi anak, penurunan produktivitas anak di masa mendatang, dan penurunan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Cara mencegah stunting dan gagal tumbuh pada anak. Yang pertama, penuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Hal ini terbukti relatif ampuh untuk mencegah kejadian stunting pada anak. Ibu hamil sangat disarankan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian tambahan suplemen, serta rutin memeriksakan kesehatannya saat hamil. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. ASI sangat berpotensi untuk mencegah kejadian stunting pada anak, dikarenakan kandungan zat mikro dan juga makro pada ASI. Selain itu, protein whey dan juga kolostrum yang terkandung dalam ASI dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada sang bayi. Yang ketiga, mendampingi ASI dengan MASI. Ketika bayi sudah menginjak usia 6 bulan, maka dapat diberikan makanan pendamping ASI atau biasa disebut dengan MASI. Dipastikan juga MASI yang diberikan harus mengandung zat gizi mikro dan makro. Yang keempat, terus memantau tumbuh dan kembang anak. Dengan cara membawa anak ke posyandu secara berkala merupakan cara yang paling efektif, dikarenakan di posyandu kita dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, mendeteksi gejala, kemudian melakukan penanganan dengan sesegera mungkin. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Keadaan lingkungan merupakan faktor tidak langsung terhadap kejadian stunting. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan anak lebih mudah terkena penyakit ketika anak ke dalam kondisi yang masih rentan. Balita stunting dapat dicegah sejak masa kandungan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk fokus pada intervensi kesehatan anak dan ibu hamil merupakan langkah yang cukup tepat karena titik dimulainya pembangunan sumber daya manusia dimulai dari usaha untuk memastikan keadaan ibu sehat. Namun, minimnya pengetahuan orang tua mengenai gizi turut menyebabkan tingginya angka gizi buruk yang dapat menyebabkan kejadian stunting dan gagal tumbuh pada anak. Sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini dapat berupa edukasi terhadap ayah maupun ibu untuk memastikan kesehatan ibu dan anak. Demikian video pembelajaran mengenai masalah gizi makro dengan topik stunting dan gagal tumbuh pada anak. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.